mestinya Pak Indar dulu, tetapi karena Pak Indar masih rapat dengan Bu Dekan, ini nanti Buin dulu aja nggak apa-apa, ya. Atur suwun, Bu. Ya, sama-sama Mas. Di mana nih Mas? Saya di rumah, Bu. Sampun di Pemalang, Bu. Oh, di Pemalang toh rumahnya? Oke. Pemalang, Bu. Iya, Mas. Gimana kita kalau mulai saja dulu nggak apa-apa ya? Sudah jam 4? Sebentar, Bu. Tunggu 6 menit lagi biar teman-teman dari 18 sudah masuk. Iya, oke. Iya. Biar nggak sunyi, kok sunyi senyap ini, mungkin ada dialog-dialog atau apa begitu. Ya, barangkali Bu Wikinya lagi ada kerjaan gitu, Bu. Oh gitu, kerjaan apa Mbak? Bu Win, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Mbak Priska di mana ini posisinya? Di Brebes. Wih, aduh menik. Brebes nggak banjir nih? Banjir tapi desa tetangga, Ibu. Oh gitu, alhamdulillah enggak ya. Tapi secara umum bagaimana di sana? Alhamdulillah secara umum masih baik-baik aja, masih bisa. Aman ya. Masih aman. Iya. Teman-teman Anda yang di daerah Pantura bagaimana? Apakah juga ada yang kena banjir begitu? Malah kayaknya kalau di Pantura itu lebih baik daripada ke dalam, karena yang rawan itu yang daerah Brebes Selatan, Ibu. Oh gitu ya. Dan Semarang ya kemarin ya. Saya izin minum ya. Izin minum. Iya, Bu. Kantuk Mas. Nggak apa-apa kalau mau dimulai sudah 58 kok. Oh, iya. Mungkin moderator bisa mulai saja terkait sosialisasi. Langsung dimulai, nggih Bu ya? Ya, silakan. Bu Win bisa dimulai? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Unisula, Bapak Dr. Hendar SEMSI. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Dr. Hajah Winarsi, SEMSI, beserta Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi, Pak Hendri Setiawan, SEMPA, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul pada acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat, walaupun dengan keadaan secara online. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya RR Fiskalia Utami sebagai moderator yang akan memandu acara sosialisasi mata kuliah elektif dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Akuntansi pada sore hari ini sampai di penghujung. Baik, akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran.
Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himars FE Unisula. Acara yang keempat, materi. Acara yang kelima, sesi tanya-jawab. Acara yang keenam, foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya Bu, Pak Idris ikut acara mahasiswa Bu. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Zufan Zidan. Kepadanya kami persilahkan. Suara saya masuk ya? Masuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون Shadaqallahul Azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Zufan Zidan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himars FE Unisula. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi bangga.
School hadir untuk negeri, menjadi sebuah solusi, mampu bekerja bersama dan adil, memimpin dengan rendah hati, berinovasi dan produktif. Oliver School menjadi amanah kami. Di bawah Panji, Fakultas Ekonomi Unisula, kami mengabdi untuk umat dan agama, mendidik insan khairah umat, cerdas berakhlakul karimah. Oliver School ini tekad kami, semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara inti, yaitu sosialisasi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Hajah Winarsi SEMSI. Kepada Bu Win kami persilahkan. Terima kasih Mbak Friska atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara Bu Win terdengar? Halo, suara Bu Win Terdengar. terdengar? Oke, baik, sebentar. Saya, bentar. Ada sesuatu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwa atas nikmatnya, rahmatnya yang telah kita nikmati, ya, yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi, khususnya kepada mahasiswa yang semester 6 ini, yang nantinya akan menentukan mata kuliah konsentrasi maupun juga akan ikut program kegiatan magang. Semoga di tempat pada sore hari ini sudah jam sekian, tentunya mendapatkan insya Allah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh barokah. Mohon izin sebelumnya saya sampaikan bahwa mestinya Pak Hindar dulu akan memberikan sambutan, namun karena sampai detik ini Pak Hindar tadi selesai sholat asar, ada rapat dengan Ibu Dekan, sehingga saya tidak ikut rapat, tetapi saya yang akan memberikan materi dulu, nanti insya Allah Pak Hindar akan menyusul. Ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita akan mendiskusikan yang barangkali saudara-saudara masih bingung bagaimana program kegiatan magang yang dicanangkan terkait dengan kampus Merdeka Belajar atau kampus Merdeka Belajar, ya, yang tentunya ini sesuatu yang baru, tidak hanya di Unisula tetapi di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Izinkanlah Bu Win untuk memberikan materi, mohon kiranya untuk di-share.
Ya, baik. Yang pertama adalah yang langsung kita adalah sosialisasi magang serta pengambilan mata kuliah elektif ya. Yang kedua, yuk next. Next. Ya. Jadi magang kali ini kalau pada periode-periode yang lalu itu memang tidak dicanangkan oleh fakultas atau prodi, namun demikian banyak sekali para mahasiswa itu ini kan ada remedi, ada misalnya di bulan Agustus itu nanti ada kuliah antara atau semester antara. Nah, rata-rata mahasiswa di semester antara itu dia tidak ikut semester antara, tetapi banyak yang mengikuti kegiatan magang. Itu Buin cerita periode-periode yang lalu, ya. Namun sekarang fakultas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang, di mana magang ini bisa jadi Anda sudah cari tempat dulu, nanti kita yang akan ngurusi tentang terkait dengan surat menyurat. Halo? Halo, ya? Bagaimana? Suara saya nggak terdengar? Halo? Dengaran, Bu. Oh, tadi ada yang panggil-panggil Bu gitu ya, kenapa? Halo? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Saya kaget, tak pikir suara Bu nggak kedengaran. Kedengaran ya? Jelas? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, jelas ya. Jadi ada beberapa WA ke saya menyampaikan bahwa Ibu saya sudah dapat tempat magang di kecamatan, ada yang di KAP, ada yang di konsultan dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah kalau Anda sudah bisa mencari tempat magang sendiri sehingga fakultas nanti tinggal menyeleksi apakah tempat magang saudara itu reputable atau tidak, atau nanti khawatir saya bertanya ke tempat magang saudara, ternyata di sana Anda hanya disuruh fotokopi, saya nggak rela begitu ya. Mahasiswa S1 akuntansi kok tugas magang di sana hanya suruh fotokopi begitu. Aduh, nggak rela, saya nggak rela begitu ya. Jadi perlu kami komunikasikan di tempat magang yang saudara pilih itu nanti kira-kira job desk-nya apa saudara di sana nanti. Jadi kalau memang di sana implementasi ada terkait dengan perkuliahan silahkan, tetapi hanya sekedar fotokopi itu anak SMA saja bisa. Jadi tidak perlu sampai dengan anak S1 akuntansi di tempat magang hanya sekedar untuk fotokopi. Ya, jadi teknisnya adalah bagi yang magang sudah menentukan tempat magang sendiri, maka mohon segera di-list, mohon segera disampaikan ke prodi, kemudian kalau bisa di-list begitu tempatnya mana saja, tempat itu adalah tempat dan alamat, barangkali ada nomor telepon. Tentunya kami mendapatkan info dari mahasiswa kelas sore, kelas roja, itu ternyata KAP yang bekerja di konsultan pajak, di konsultan bisnis, di KAP itu banyak sekali. Jadi, terus tadi ada barusan yang kesini berdua, mahasiswa pagi tetapi pindah sore, dia adalah di KAP, di konsultan, dia bilang banyak kok Bu mahasiswa Unisula yang praktek di sana, magang di sana, alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi saudara bisa magang dengan mencari tempat magang secara mandiri. Namun demikian nanti perlu kita buatkan surat pengantar dan sebagainya. Kita memastikan apakah tempat magang saudara yang saudara pilih itu adalah betul-betul yang tepat atau tidak. Yang kedua adalah mendasarkan pada mitra yang ada dari Fakultas Ekonomi. Nah, dari info magang ini pernah kami share Google Form begitu ya, diisi sekitar totalnya itu adalah 129 mahasiswa yang telah mengisi Google Form ya. Namun ternyata beberapa terakhir itu masih banyak yang WA ke Buin bahwa Bu saya itu belum ngisi form Google Form begitu. Tetapi saya pengen ikut magang bagaimana? Masih bisa ya, masih bisa. Silahkan. Oke. Nah,
anu dulu, nanti teknisnya bagaimana saya kasih tahu ya. Next. Next, PPT. Ya. Jadi di dalam Google Form itu ada beberapa apa namanya dari konsentrasi, kan kita ada 3 konsentrasi. Ada 3 konsentrasi di mana konsentrasi yang pengen ikut praktik. Belum. Yuk. Jangan dulu dibuka. Sebelumnya. Ya, oke. Dari Google Form yang ada itu, mereka yang mendaftar ikut magang atau praktek industri itu sebanyak 124. Yang pengen ikut pertukaran pelajar 4. Yang ikut wirausaha 1. Begitu ya. Tapi sebetulnya yang dibuka saat ini uji coba dari anjuran Pak Menteri itu bahwa kita akan magang dulu. Ya. Di mana magang itu kami lihat itu dari yang mungkin bisa di mute all ya, Mbak host. Yang lainnya bisa di mute. Ya. Yang konsentrasi akuntansi sektor publik itu ada 45. Konsentrasi keuangan, akuntansi keuangan itu 72, konsentrasi akuntansi syariah itu 7, kemudian ada pertukaran pelajar itu 4 dan wirausaha itu 1. Nah, nantinya yang mengisi pertukaran pelajar atau wirausaha nanti bisa ikut gabung. Apakah saudara masuk di konsentrasi sektor publik, keuangan atau syariah, nanti bentuknya adalah magang. Ya, jadi sekali lagi sementara kemarin yang data yang masuk ke BUIN itu ada 124 mahasiswa yang bersedia untuk melakukan magang. Ya, oke, next. Nah, hari kemarin itu hari apa ya? Hari Selasa, pihak Fakultas Ekonomi itu membahas mengenai magang dengan BMT ya. Jadi pengurus besar di BMT itu kemarin waktu awal itu BUIN ketemu, pertemuan kedua itu BUIN menyampaikan data Google Form tadi. Saya bilang di akun yang baru tertarik mereka di akuntansi syariah itu kan memang 7 ya, yang akuntansi syariah. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang yang konsentrasi akuntansi keuangan pun bisa juga misalnya melakukan magang di BMT. Ya. Nah, dari hasil pembicaraan pada hari kemarin telah disepakati bahwa bagi mahasiswa yang ingin magang di BMT, karena ternyata prediksi beberapa tahun ke depan itu justru BMT itu yang akan mendominasi lembaga keuangan di negara-negara, khususnya di negara Indonesia. Ya, jadi ada prediksi demikian dan perusahaan-perusahaan yang konven itu sepertinya nanti bisa termarginalkan karena keberadaan Bank Syariah BMT. Seiring dengan kesadaran manusia di bidang keimanannya, ya, sehingga dia lebih condong bukan ke bank konvensional tetapi di bank yang berbasis syariah. Nah, telah disepakati bahwa nanti pendaftaran itu adalah online, yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan 28 Februari. Kemudian nanti akan ada suatu pembekalan, ya. Jadi pembekalan itu memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa yang akan magang mengenai berbagai hal tentang BMT itu seperti apa, jenis usahanya seperti apa, operasionalnya seperti apa. Itu akan diberikan pembekalan materi di mana nanti pembicaranya adalah dari pengurus besarnya ya MT ini. Diperkirakan adalah bulan Maret. Ya, pakai online ya, jadi masih online. Kemudian nanti akan dilakukan magangnya yaitu mulai bulan April sampai dengan Juni.
April, Mei, Juni. Jadi waktu menyesuaikan dengan perkuliahan. Memang perkuliahan adalah dimulai dari April sampai Juni. Bagaimana? Online. Jadi manfaatkan online ini dengan berbagai kemudahan, bukan berarti gampang ke. Ya, bayangkan kalau ini magang itu adalah Anda harus offline, maka tentunya berbagai konsekuensi kalau online, offline itu seperti misalnya biaya hidup, ya, living cost-nya pasti akan ada dan meningkat. Tapi ini mumpung masih ada kesempatan online, gunakanlah waktu dengan baik. Kemudian setelah selesai, di mana pelaksanaan magang itu adalah selama bulan April, Mei, Juni, maka hasil akhirnya adalah Anda akan membuat atau menyusun laporan magang. Nah, diperkirakan Juli penyusunan laporan magang ini dan bisa online, bisa offline, dan langsung Agustus nanti adalah ujian. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalnya ujian itu telah dilakukan, harapannya Anda serius pada saat magang meskipun secara online, Anda membuat atau menyusun laporan magang yang tentunya akan didampingi oleh dosen pendamping dan nanti akan diujikan. Ya, setelah itu kalau lulus maka Anda akan mendapatkan sertifikasi industri dari PBMTI. Oleh karena itu di semester 6 itu adalah wajib membuat skripsi. Nanti kalau Anda sudah magang, Anda tidak membuat skripsi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi mahasiswa yang ingin mengikuti magang, maka di dalam KRS Anda hanya mengambil 20 SKS saja. Dan nanti Anda sudah tidak lagi untuk menyusun skripsi, tetapi Anda ujian magang ini nanti juga sudah pengganti sebagai ujian skripsi. Nilai yang diperoleh selama magang nanti akan disetarakan dengan total 20 SKS yang Anda tulis di KRS itu. Sekali lagi, magang waktunya sama dengan kuliah, jumlah SKS-nya adalah 20 SKS, maka saudara nanti kalau dinyatakan lulus di magang itu, maka nanti akan Anda peroleh nilai menggantikan 20 SKS yang sudah Anda tulis di KRS semester 6. Termasuk di dalamnya adalah skripsi. Anda tidak lagi ujian skripsi, tetapi Anda ujian magang. Hampir sama. Jadi nggak kuliah, Anda tetapi belajar kerja di sana. Tentunya ini adalah orang pilihan. Artinya orang pilihan itu adalah orang yang kita seleksi. Attitude-nya seperti apa. Ya. Artinya bahwa secara keseluruhan nanti akan kita nilai bahwa saudara layak magang karena menyangkut nama baik dari institusi yang ada. Ya, oke, itu. Lanjut, next. Nah, pihak PBMTI akan meminta segera siapa saja yang nanti akan magang di BMT. Ya, di anggota PBMTI. Kemudian mau di mana, kemudian di mana. Misalnya ada yang di daerah Brebes tadi. Bisa saja mereka akan mengambil magang itu di daerah di mana tempat tinggal dia di Brebes. Atau mereka yang rumahnya Pati, bisa jadi dia akan mengambil anggota PBMT atau di BMT daerah Pati. Sehingga koordinasinya akan lebih mudah sekalipun itu nanti ada online, ya, pakai online. Tetapi tadi di dalam pelaksanaan penyusunan magang tadi bisa offline karena bisa jadi untuk mengkonfirmasi terhadap
berbagai kegiatan yang ada di BMT itu bisa dikonfirmasi. Kalau konfirmasi hanya melalui online bisa jadi kurang memberikan cukup data begitu, sehingga Anda akan melakukan offline ke tempat di mana BMT itu berada. Oleh karena itu, tempat magang ini akan disesuaikan dengan tempat mahasiswa. Jadi jangan sampai rumahnya adalah Pati, tempat magangnya di Purwokerto. Nah, itu akan berat di ongkos begitu ya, harus kos dan sebagainya. Ya, oke. Next, konsep magangnya adalah sebagai berikut di sini. Jadi tadi kan ada kalau Anda diterima di magang itu akan diberikan materi tadi dari pihak BMT yang akan memberi materi pemahaman tentang bagaimana BMT dan sebagainya. Sehingga tahu bagaimana organisasi BMT yang ada, kemudian Anda di sana akan banyak sekali istilahnya, kalau di kampus adalah tataran teori, di sana ada praktek BMT seperti apa. Nah, oleh karena itu harus bisa mengidentifikasikan berbagai permasalahan yang ada di sana. Apakah Anda kalau dari keuangan Anda bisa mencoba mengidentifikasi masalah dari aspek keuangannya, dari accounting-nya, dari sistem informasi akuntansinya, dan sebagainya. Audit bisa, semua bisa ada di sana. Ya, jadi selama 3 bulan Anda akan menggeluti berbagai bidang tadi. Barangkali akan tepat seorang manajemen itu misalnya melihat dari aspek pemasarannya. Tentunya orang accounting tidak tepat. Yang lebih tepat adalah dari bidang finansialnya, keuangannya, akuntansinya, sistem informasinya bagaimana, kemudian dikaitkan dengan audit itu seperti apa. Ya, itu akan Anda lakukan, akan Anda bergelut di bidang itu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu Anda sudah cukup banyak hal-hal yang bisa Anda ambil. Kasus itu seperti apa? Anda bisa mengkomparasi antara pelajarannya Pak Krisna tuh seperti ini. Kemudian menurut OJK seperti ini. Kemudian ketentuan-ketentuan untuk BMT seperti ini. Kok realitanya seperti ini? Penyimpangannya ada di mana? Ketidakefisienan ada di mana? Pemborosan di mana? Oke, sehingga hasil akhirnya informasi itu menjadi tidak akurat. Informasi itu menjadi tidak relevan lagi sehingga pengambilan keputusan juga tidak tepat. Nah, jadi seperti itu kiranya nanti Anda bisa mencoba mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang ada di sana sehingga Anda bisa menuangkan dalam bentuk laporan. Kalau orang skripsi sama saja kontennya sama. Orang skripsi dengan metode penelitian yang ada yang Anda peroleh selama kuliah sama bagaimana konsep mengambil datanya dan sebagainya, kemudian membuat laporan berupa membuat skripsi. Kalau dalam hal ini berangkat dari masalah, identifikasi datanya seperti apa, lakukan analisis, apa kira-kira solusinya. Setelah itu Anda bisa menyusun laporan magang, ya. Sehingga pada saat menyusun laporan magang saya yakin Anda bisa mencoba mencari tadi misalnya berdasarkan OJK begini, berdasarkan peraturan yang ada seperti ini, berdasarkan bukunya waktu kuliah begini, tetapi kok realitanya begini, ujung-ujungnya adalah bahwa ini adalah sesuatu hal yang perlu dikoreksi, perlu hal yang ada masukan, sehingga masukannya bentuknya seperti apa, Anda mencoba membuat solusi. Ya. Dan tentunya ujiannya adalah presentasi.
presentasi dan ujian laporan magang yang tentunya Anda tidak lagi nanti perlu nyusun skripsi. Nah, saat ini yang sering magang-magang seperti ini adalah D3, Diploma 3. Semester ini saya membimbing mahasiswa D3 4 dan mereka luar biasa menurut saya. Dia itu bisa kenali permasalahan yang ada sehingga dia bisa membuat flowchart, sehingga dia bagaimana dari flowchart yang dia buat itu dianggap tidak efisien, Anda mahasiswa tersebut memberikan solusi flowchartnya seperti itu yang akhirnya akan menjadi lebih efisien, lebih informatif. Hebat. Saya mengatakan kok hebat anak D3 loh, hebat sekali. Itu. Ya, di pemerintahan daerah. Jadi misalkan saudara ada yang berasal dari sektor publik yang kepingin di Pemda, bisa. Prinsipnya sama seperti ini. Kemudian ada juga yang mereka magangnya kemarin di rumah sakit, ternyata dia mengamati di aspek iuran BPJS. Klaim-klaim yang menumpuk itu dia melihat apa tuh sebetulnya kok sampai klaim BPJS itu menumpuk. Dampaknya begini. Ada. Ada lagi yang meneliti bagaimana persediaan itu seperti itu, piutangnya banyak sekali sehingga rumah sakit itu tuh bisa ilikuiditas. Ya, kesulitan likuiditas karena piutangnya terlalu banyak. Jadi kalau likuiditasnya terganggu, maka organisasi itu juga akan terganggu. Bisa mereka mengidentifikasi seperti itu. Jadi artinya bahwa kita tidak hanya tujuannya Pak Menteri adanya konsep seperti ini adalah supaya mahasiswa itu punya gambaran nyata di luar sana itu seperti apa. Tidak hanya pemahamannya di kampus saja, kos kampus begitu ya. Soal dikasih soal, buat tugas, kumpulkan, upload. Tapi kalau seperti ini Anda bisa sharing dengan orang lain yang lebih paham, Anda bisa tahu tentang bagaimana secara praktik itu dilakukan sehingga punya gambaran dunia nyata, bukan hanya dalam teori-teori yang ada. Begitu ya. Next. Waktunya kok cepet ya. Oke. Untuk magang sementara selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke pemilihan mata kuliah elektif. Ya, dibuka pertanyaan. Monggo Mbak moderator. Pertanyaannya nanti setelah pemateri memaparkan materinya, Ibu. Oh gitu, orang magang dulu apa yang ditanyakan, baru konsentrasi nanti tanya tentang konsentrasi atau langsungan? Langsung aja, nanti digabung aja pasti setelah materinya sudah selesai. Oke, Bu lanjut ya. Baik. Pada semester 6 ini, saudara akan memulai memilih konsentrasi. Saudara masih menggunakan kurikulum tahun 2016, ya, sehingga masih yang lama. Berbeda dengan adik-adik kelas Anda yang maba tahun 2020 di mana konsentrasinya ada 5, begitu ya. Jangan meri ya, jangan meri ya. Memang dunianya sudah beda ya. Oke. Sebentar. Kalau angkatan ini masih mengacu pada kurikulum 2016, maka ada 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi akuntansi keuangan, 2 konsentrasi akuntansi syariah, ini ada koreksi, bukan perbankan, tapi akuntansi syariah dan sektor publik. Pada dasarnya, konsentrasi itu antara konsentrasi keuangan, syariah, sektor publik itu hanya terpaut 9 SKS. Terpaut 9 SKS. Jadi kalau kita lihat nanti di transkrip yang membedakan
antara satu konsentrasi dengan konsentrasi lainnya itu adalah 9 SKS saja. Ya. Bagaimana Anda di dalam mengambil mata kuliah konsentrasi itu? Maka di sini akan ada yang namanya mata kuliah konsentrasi yang wajib, ada mata kuliah konsentrasi pilihan. Namanya saja pilihan, maka Anda memilih. Nah, untuk mata kuliah konsentrasi wajib itu semua setara dengan 3 SKS. Sedangkan yang elektif atau peminatan atau bebas memilih, semua mata kuliah adalah per mata kuliahnya adalah 2 SKS. Sehingga setiap konsentrasi mengambil 9 SKS, maka setiap mahasiswa berkewajiban mengambil 1 mata kuliah konsentrasi wajib 3 SKS. Sisanya kurang berapa? 6 SKS. 6 SKS ini diambil mata kuliah sesuai peminatan, sesuai keinginan. Karena 6 SKS per mata kuliah itu 2, maka Anda hanya cukup mengambil 3 mata kuliah. 3 mata kuliah per mata kuliah 2 SKS, maka totalnya 6 SKS. Ditambah mata kuliah konsentrasi wajib tadi 3 SKS, sehingga totalnya adalah 9 SKS. Nah, ada sebuah cerita di mana kakak kelas Anda yang saat ini sudah wisuda, itu mata kuliah peminatan itu kan boleh hanya ditawarkan Anda boleh mengambil 6 SKS tadi dengan 3 mata kuliah. Ternyata yang terjadi mereka meminta melebihkan 2 mata kuliah lagi atau 4 SKS. Mengapa? Karena pada waktu itu mata kuliah itu adalah merupakan mata kuliah milenial yang para mahasiswa itu sangat senang akan mata kuliah itu. Next. PPT. Ya, nanti akan saya coba mata kuliahnya dulu, Mbak. Next. 3 lagi. Ya. Iya. Oke. Ke belakang dulu. Nanti kita maju lagi nggak apa-apa. Terus. Enggak, ke bawah. Terus setelah itu tadi. Terus. Next, terus. Iya. Contoh. Loh. Yang tadi. Oke, atas 1 lagi. Iya. Misal, saya contohkan konsentrasi akuntansi keuangan. Tadi mata kuliah konsentrasi wajibnya adalah 3 SKS. Ya. Oke. Jadi 1 mata kuliah wajib 3 SKS. Kemudian ada pilihan di mana ada 11 mata kuliah. Totalnya 22 SKS. Tetapi saudara hanya boleh mengambil 6. Minimal 6. Ya, misalnya di konsentrasi akuntansi syariah. Ya, konsentrasi syariah di sini. Ini ada 11 mata kuliah ini. Anda mau mengambil apa? Silahkan. Mau mengambil manajemen risiko laporan keuangan syariah 2 SKS. Atau mau mengambil lab akuntansi perbankan syariah 2 SKS. 4. Kurang 2 lagi apa ya? Oh, digital bisnis boleh. Oh, bisnis intelijen boleh. Mau mengambil programming for business boleh. Atau Anda mau mengambil digital accounting boleh. Dan ada lagi yang tadi saya sampaikan sudah ngambil 6 SKS tetapi tanduk ya, nambah lagi.
Karena dianggap ini merupakan mata kuliah milenial yang anak-anak sekarang sangat senang sekali dengan mata kuliah yang bersifat digital. Contohnya seperti itu. Oke, maju lagi yang tadi, yang konsentrasi. Ini hanya gambaran, oke. Lagi tadi, yang di awal, perkonsentrasi. Di atas, Mbak. Di atas lagi. Ya, oke. Di bawahnya ini satu. Oke. Sekarang akuntansi keuangan. Seseorang yang minat untuk mengambil konsentrasi akuntansi keuangan itu ya pasti banyak terlibat di bidang laporan keuangan. Ya, terkait dengan penyiapan laporan keuangan, kemudian tentunya misalnya Anda pengen nantinya jadi apa? Ya. Oh, menjadi financial planner, perencana keuangan, boleh. Jadi manajer accounting, boleh. Misalnya. Kalau saya cita-citanya kepengen bekerja seperti itu, wah saya tak ambil konsentrasi akuntansi keuangan. Misalnya ya, silahkan. Next. Kalau misalnya saudara akan di sektor publik, saya akan bekerja jadi ASN, BPKP. Ya, perlu kami sampaikan banyak sekali alumni dari Unisula itu yang kemarin rekrutmen kali yang diterima, khususnya dari anak kelas sore itu banyak banget yang diterima, alhamdulillah ya. Oke. Untuk sektor ASP, sektor publik, maka di situ lebih misalnya Anda lebih banyak ke misalnya akuntansi keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintahan, ya. Ya, tentunya bisa saja Anda misalnya pengen menjadi pegawai di BPKP. Wah, bisa, namanya cita-cita kok ya boleh aja, ya. Oke, next. Misalnya di akuntansi syariah, ya, akuntansi syariah, tentunya berkaitan dengan laporan keuangan syariah di sini. Mau kerja di mana? Nah, ini peluang juga. Jadi tadi Bu Indi awal menyampaikan bahwa diprediksi ke depan itu yang konvensional itu barangkali terpinggirkan nanti. Akan yang dikuasai adalah yang berbasis syariah. Oke. Mau kerja di bank syariah boleh. BMT tadi ya, konsentrasi akuntansi syariah tepat rasanya. Tapi bukan berarti di BMT syariah harus selalu yang mengambil konsentrasi akuntansi syariah. Tidak. Ya. Akuntansi keuangan pun boleh. Ya. Ya, next. Adalah distribusi tadi yang Bu Win sampaikan. Untuk akuntansi keuangan itu mata kuliah wajibnya adalah akuntansi forensik, konsentrasi syariah bukan perbankan. Ini mata kuliah wajibnya adalah analisis laporan keuangan syariah dan konsentrasi ASP, akuntansi sektor publik itu mata kuliah wajibnya adalah akuntansi keuangan pemerintah yang mestinya harusnya 3 SKS. Ini akan saya laporkan ke DSI di mana akuntansi keuangan pemerintah itu malah justru 2 SKS, harusnya 3 SKS. Next. Ya, ini yang masing-masing tadi ya, masing-masing. Sudah saya jelaskan. Yang membedakan itu hanya 1-2 saja per konsentrasi. Oke, lanjut. Ya, oke. Yang membedakan 1-2 aja. Lanjut. Oke, ini coba dilihat. ASP itu yang membedakan adalah penganggaran dan laporan akuntansi pemerintah. Digital bisnis ke bawah, ketiga konsentrasi ada semua. Next. Oke. Perlu diketahui bahwa semua mata kuliah konsentrasi itu harus B, minimal B. Nilai minimal B itu pada saat digunakan untuk keperluan ujian pendadaran. Seandainya mata kuliah itu adalah mau dipakai untuk mengambil mata kuliah yang lain atau sebagai prasyarat, maka dikatakan lulus itu C itu lulus. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu mungkin karena bingung, Bu saya nilainya C, boleh nggak mengambil mata kuliah ini karena itu sebagai prasyarat? Boleh,
C adalah lulus. Sedangkan nilai minimal B itu nilai yang nantinya akan digunakan untuk ujian pendadaran. Syukur-syukur Anda sudah lulus B. Tapi seandainya Anda mendapatkan nilai itu C, C itu bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah prasyarat. Karena C itu adalah lulus. Sedangkan kalau untuk pendadaran itu beda lagi. Jika Anda nilainya ada yang C tadi, mata kuliah konsentrasi, diperbaiki, diremedi, atau diambil di semester antara. Supaya Anda tidak terlalu lama. Oke. Saya kira itu dari saya. Ternyata hampir 1 jam kita di dalam sharing ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tentunya bisa kita diskusikan. Silakan Mbak Friska untuk kepada moderator. Terima kasih Bu Win atas penyampaiannya. Untuk pertanyaannya kita skip dulu nanti setelah Pak Hendar menjelaskan, baru nanti pertanyaan boleh diajukan. Seperti itu nggih Bu? Ya, oke Pak Hendar sudah gabung belum? Sudah, Pak Hendar sudah gabung. Ya. Baik, selanjutnya pemateri kedua kita yaitu Bapak Dr. Hendar SEMSI. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share screen nggak nih? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya Mbak host. Mbak Coba Feris. tak coba dulu ya. Bisa Oke. Pak, monggo. Ini bisa kelihatan ya? Bisa. Oke, terima kasih Bu Win, yang saya hormati Bu Win dan Pak Hendri, juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya dalam sosialisasi KMMB ini. Saya khusus mungkin ingin menjelaskan sedikit tentang KMMB ini. Ini teman-teman sekalian, memang program ini adalah baru buat kita ya, dan kami sudah berjanji bahwa KMMB ini akan diberlakukan di semester ini, semester genap ini. Khususnya nanti yang semester 6, ya, yang semester 6. Nah, ada banyak macam KMB ini nanti yang mungkin perlu bisa bisa dijadikan sasaran, tetapi yang paling utama yang mungkin nanti saya ingin menjelaskan tentang magang ini, ya, magang ya. Saya kira ini tidak perlu ya, seperti kita visi misi itu sudah kita kenal. Yang jelas Unisula itu ada 3 bidang yang menjadi landasan utama: internalisasi nilai-nilai Islam, kemudian internasionalisasi dan digitalisasi. Jadi nanti proses magang pun nanti harusnya akan mengarah ke sini. Kemudian ini juga akan memayungi berbagai aktivitas KMMB, itu ada, karena CPL kita adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Ini juga nanti akan menjadi basis dari bagaimana kalian itu melaksanakan magang ya. Sikapnya itu akan diukur, pengetahuannya juga akan diukur, keterampilannya umumnya juga, keterampilan khususnya juga begitu. Jadi ingat bahwa di KMMB ini itu kalian diterjunkan setara dengan 20 SKS loh, 20 SKS ya. Jadi demikian padat mungkin kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di magang ini karena menggantikan 20 SKS. Bayangkan kalian 20 SKS itu 1 semester. Setiap minggu harus kuliah 7 kali gitu ya. 7 kali 7 mata, kalau ngambil 7 mata kuliah ya, berarti 7 kali. Kemudian kalau 1 semester itu ada 14 kali tatap muka gitu. Nah, ini bisa digantikan dengan program magang. Jadi luar biasa sebenarnya yang harus dilakukan di lapangan itu, karena ini menggantikan
menggantikan menggantikan mata kuliah yang sejumlah 20 SKS itu. Kemudian, nah yang tentu kita sudah paham ya teman-teman sekalian, learning profile di akuntansi ini itu akuntansi perusahaan, ada akuntansi syariah, akuntansi sektor publik, akuntansi pemeriksa, akuntansi entrepreneur ya. Nah, untuk yang di perusahaan-perusahaan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Win ya, yaitu yang BMTI, itu di BMT sebenarnya, itu mungkin yang paling cocok itu adalah teman-teman yang memiliki learning profilnya itu akuntan perusahaan atau akuntan syariah. Teman-teman sekalian, BMT ini itu lembaga keuangan syariah mikro ya. Lembaga keuangan syariah mikro. Di sebuah perhimpunan namanya PBMTI. Jadi kita sudah kerjasama dengan PBMTI untuk insya Allah dalam jangka pendek ini kita akan mendistribusikan mahasiswa untuk membantu istilahnya ya, membantu pengembangan dari BMT itu sendiri. Sehingga tujuan kalian nanti masuk ke perusahaan-perusahaan itu tidak hanya sekedar mendapatkan soft skill ya, keterampilan-keterampilan individual, personal skill itu, tetapi juga kalian harus membuktikan bahwa kalian itu bisa berkontribusi. Ya. Yang paling penting adalah bahwa kalian nanti bisa berkontribusi kepada BMT itu. Jadi tidak perlu melihat bahwa ini kecil gitu. Karena BMT itu perusahaan menengah ya, menengah, kecil dan menengah gitu. Jadi tidak perlu berpandangan, saya kok diterjunkan di perusahaan kecil gitu. Sebenarnya persoalannya itu bukan masalah kecil dan besar, tetapi karena keinginan kita untuk membantu yang kecil-kecil ini sebenarnya. Bagaimana kita dengan pola pengetahuan sarjananya itu mampu berkontribusi di dalam pengembangan BMT itu yang menjadi fokusnya. Sehingga prosesnya nanti lebih lebih kita sederhanakan sebenarnya, ya. Yaitu magang kita berbasis kepada problem solving-nya, ya. Jadi ini. Kemudian, nah, teman-teman sekalian perlu dipahami juga bahwa sebenarnya kuliah di Fakultas Ekonomi kalau hanya sekedar untuk mendapatkan gelar sarjana itu cukuplah sebenarnya 5 semester. Jadi kalian sudah memiliki keterampilan, kemampuan untuk dianggap sebagai seorang sarjana akuntansi, itu ya 5 semester ini. Bagaimana dengan 6 dan 7, kemudian 8? Nah, yang 6 dan 7, semester 6 itu sebenarnya pembelajaran yang akan meningkatkan kompetensi kalian. Ya, kompetensi pribadi kalian gitu. Jadi kesarjanaan akuntansinya sudah didapat, kemudian setelah itu kemudian ditingkatkan. Pengembangan kompetensi inilah yang menjadi sasarannya di semester berikutnya. Karena itu harap mohon mungkin dipilih-pilih ya. Kalian pilih yang tepat gitu. Pilih yang tepat untuk proses ini. Mau magang di mana? Kalau tadi misalnya akuntansi perusahaan, ya magangnya mungkin di perusahaan misalnya ya. Akuntansi sektor publik mungkin di perusahaan-perusahaan publik misalnya. Seperti itu, ya. Akuntansi syariah itu tepat di lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah itu saya kira sangat, karena disitulah nanti kalian akan lebih kompeten di situ, ya, lebih kompeten. Ya, memang sementara ini teman-teman sekalian kita sudah bekerja sama dengan industri, ya, dunia industri. Yang digawangi oleh Ikatan Sahabat Nusantara. Di situ merupakan kumpulan dari HRD ya, Human Resource Development itu dari seluruh Indonesia sebenarnya, cukup banyak perusahaannya.
Tetapi dalam jangka pendek ini, terus terang saja kami akan mengalami kesulitan untuk menerjunkan kepada di dunia ini ya, dengan kerjasama dengan IKAS ini, karena komunikasi kami dengan ini itu masih belum clear, belum belum sepaham ya, artinya belum sepaham. Kita sudah MU sudah, tetapi khusus dalam pelaksanaan KMMB ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Sehingga nampaknya saya agak pesimis ketika kita akan bekerja dengan ini, dengan IKAS ya, IKAS itu untuk ini. Karena itu kemungkinannya ada 2 kemungkinan yang bisa kalian pilih nanti ya di dalam pola magang ini. Yang pertama, ini pilihlah yang dengan PBMTI ini. PBMTI ini ya. PBMTI ini kalau kalian memang komitmen untuk magang di PBMTI ini, itu maka prosesnya yang tadi saya katakan, sekarang sampai dengan 28 Februari itu kita kumpulkan data-datanya, data-data kalian ya, data termasuk tempat kalian nanti ya. Tadi Bu Win sudah bilang kalau orang Brebes ya nanti magangnya di Brebes gitu, membantu BMT di Brebes. Kalau orang Jepara ya nanti magangnya di Jepara begitu. Kalau orang dari Semarang ya magangnya di Semarang gitu. Jadi dekat dengan rumah tinggal kalian. Nah ini itu untuk di PBMTI. Kemarin permintaannya begitu. Untuk dengan IKAS saya kira belum memiliki kesepakatan. Dan tapi itu mungkin dalam jangka panjang ya, ke depan itu akan tetap terlaksana dengan baik. Atau yang kedua mungkin ya kalian bisa magang mandiri namanya ya, magang mandiri. Mandiri itu ada usaha, kalian mencari perusahaannya sendiri, ya. Kemudian untuk mencari perusahaannya sendiri, kemudian kami kirimkan surat, kemudian kalian melaporkan ke sini, kemudian kami seleksi, ya kira-kira perusahaannya itu standar kita atau enggak, misalnya. Kemudian setelah kita lolos, barulah nanti kita akan proses dikasih dosen pembimbing akademik, ya seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan yang mungkin bisa kalian lakukan. Mandiri, jadi nanti kalau punya perusahaan ya, misalnya saya kenalan di di perusahaan A, ya. Karena orang tua bekerja di sana dan saya ingin kerja di sana, boleh silahkan. Ya, nanti mengajukan fakultas akan memberikan surat izin untuk magang di sana, gitu. Ya, tapi ingat sekali lagi bahwa tidak semua perusahaan itu sesuai dengan standar kita. Karena itu nanti Prodi akan menyeleksi, saya kira, perusahaan itu sudah layak enggak untuk menjadikan tempat magang. Gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Sekali lagi yang semester 1 sampai semester 5 itu sudah kesarjana akuntansi ya. Kemudian nanti semester 6, 7 dan 8 itu sebenarnya hanya untuk pengembangan kompetensinya. Nah, ini ya Kampus Merdeka, ini saya kira kalian sudah jelas ya. Di Kampus Merdeka ini itu prinsipnya sebenarnya memberi kesempatan kepada kalian semua selama 3 semester ya. 1 semester untuk kuliah di luar prodi, 2 semester itu untuk melaksanakan aktivitas di luar perguruan tinggi. Salah satunya adalah magang. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang mungkin juga kami coba ya, nanti kalau teman-teman misalnya nanti ada mahasiswa mengajar itu ya, kan ada ini ya, ada aktivitas itu yang kemudian kami tawarkan, kami share kemarin. Ada aktivitas mengajar, itu ada syarat-syaratnya misalnya pernah menjadi asisten dan dosen dan seterusnya. Itu silahkan aja. Nanti kita masuk ke
mode pembelajaran di luar perguruan tinggi tertentu. Misalnya ikut berkontribusi dalam proyek tertentu gitu kan ya. Nanti kita akui sebagai ini pelaksanaan KMMB. Ya. Ini jadi tapi untuk kita ini sebenarnya supaya dalam administrasinya lebih tepat itu mungkin kita hanya beri kesempatan 20 SKS saja dulu. 20 SKS saja ya. Silahkan nanti di semester 6 ambil 20 SKS. Gitu. Ya. Kemudian nah ini kalau mau diteruskan nanti saya ternyata nyaman gitu 20 SKS, maka silahkan aja di semester 7. Cuma semester 7 itu paling cuma beberapa SKS kan? Gitu. Jadi silahkan aja kalau misalnya. Nah ini ada bidang-bidangnya, saya pikir, nah yang kita pakai itu ya yang ini, yang magang praktik kerja ini, yang khusus sementara ini di PBMTI itu. Ya kan? Nih. Kemudian, nah ini ada asistensi mengajar. Nanti kalau teman-teman kalian yang punya keinginan, yang mendaftar dan diterima, ini bisa jadi ya membantu adik-adik yang ada di Rembang misalnya, untuk mahasiswa yang berasal dari Rembang. Di sana ada beberapa SD gitu kan. Terus nanti membantu mereka gitu. Itu silahkan nanti bisa di ini. Kemarin sudah di-share itu saya kira ya ini pendaftarannya. Nah, kemudian kalau orang yang sukanya riset, nah silahkan riset ya nanti. Kemudian kalau orang yang ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan, nah kegiatan wirausaha, ini juga silahkan ya. Kalian akuntansi tapi punya jiwa wirausaha, nanti kita juga akan memilih ini. Apalagi profil lulusannya juga ada, salah satunya adalah wirausaha. Nanti akan kita kembangkan di sini, ya. Kemudian ada studi proyek independen, membangun desa. Boleh juga membangun desa, ikut ya ke desa, terus ikut proses membangun desa. Tapi tentu berdasar pengawasan ya. Atau pertukaran pelajar. Nah ini tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan ya. Soft skill dan hard skill kalian semua. Kemudian siapa yang terikatnya? Tentu adalah perguruan tinggi, fakultas, prodi, mahasiswa, mitra ya. Ini saya kira sudah kalian ini. Nah, ini perguruan tinggi tentu sudah memfasilitasi tugasnya ya. Fakultas juga memfasilitasi, prodi juga sudah memfasilitasi. Nah, kemudian mahasiswa ini ya, teman-teman sekalian yang kalian ini itu sudah harusnya yang pertama ini merencanakan bersama dosen pembimbing. Nanti ketika misalnya sudah diterima di program magang itu, buat rancangan bersama dosen pembimbing tentang program mata kuliah yang akan diambil di luar prodi. Ya, ini saya kira kalau di kita memang ini sudah ditentukan ini. Ya. Kemudian mendaftar. Kalian nanti sudah mendaftar ya. Setelah ini mungkin nanti ada Google Form yang akan beredar. Google Form yang akan beredar untuk siapa yang berminat terhadap magang ini di PBMTI khususnya, silakan daftar. Jangan lupa tentukan juga lokasinya, daerahnya ya, supaya nanti PBMTI bisa mendistribusikan ke masing-masing daerah. Kemudian melengkapi persyaratan, ya, persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Ini termasuk mengikuti seleksi bila ada, ya, seleksi bila ada. Kemudian yang kedua mengikuti program kegiatan di luar prodi, termasuk magang itu. Ya, ini. Nah ini untuk praktek magang ini 1 atau 2 semester, tapi kita mencoba sementara ini untuk 1 semester aja dulu. Ya, kalau misalnya nanti ketagihan, silahkan dilanjutkan di semester berikutnya mengikuti prosedur yang sudah ada. Ya, tentu tujuannya adalah memberikan soft skill, ya, memberikan pengalaman kerja bagi kalian semua.
kemudian mendapatkan hard skill-nya, ya keterampilan, complex problem solving. Makanya karena kompleks problem solving gitu supaya nanti kalian cari problem solving seperti apa ya. Analytical scale ini itu juga harus di ini ya. Kemudian atau mau soft skill. Nah, kalian nanti akan belajar bagaimana etika berprofesi, ya komunikasi, kerjasama gitu. Di buku panduan itu secara detail loh penilaiannya ya. Tidak hanya sekedar dari hasil laporan magang, tetapi juga perilaku kalian itu harus akan terdeteksi. Karena kalian harus menyusun logbook-nya istilahnya. Logbook, catatan-catatan harian itu. Ya, selama 3 bulan misalnya di situ hadir setiap hari, presensi dan seterusnya. Kemudian kalau ada tugas lapangan yang penting hadir, laporan ke lapangan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya tentu industri mendapatkan talenta yang mungkin cocok nanti untuk dikembangkan di sana. Kemudian melalui kegiatan magang, permasalahan industri itu akan mengalir ke fakultas ya. Kemudian, nah ini saya kira kalau perguruan tinggi ini tentu aktivitasnya sudah kita lakukan ya, termasuk ini tinggal pelaksanaannya saja. Kemudian yang mitra yang saya katakan, yang sementara ini yang kita itu insya Allah adalah tetap yang dari mitra kita adalah PBMTI. Ya sekalian kita ikut berkontribusi lah dalam pengembangan BMT di Jawa Tengah khususnya. Kemudian nanti mahasiswa, ini saya katakan tuh, nanti akan mengikuti seleksi magang sesuai dengan ketentuan magang, harus diseleksi ya. Seleksinya mungkin tidak hanya dari kita, tapi juga dari BMT yang bersangkutan, atau PBMTI paling tidak. Kemudian yang kedua akan mendapatkan dosen pembimbing akademik nanti dari kita, dan kemudian akan mendapat dosen pembimbing lapangan. Lapangan itu dari mitra kita. Kemudian pelaksanaannya itu melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan arahan di dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing lapangan. Kemudian, nah ini harus mengisi logbook ya, logbook itu ya, logbook catatan-catatan yang mungkin harus yang sudah dilakukan ya setiap hari. Kemudian menyusun laporan kegiatan ya dan menyampaikan laporan itu kepada supervisor dan dosen pembimbing. Nah ini prosesnya adalah ya ini dari mahasiswa ini kan, kemudian seleksi administratif, kemudian ini ada magang pelaksanaan, nanti ada penilaian, ya kan, ada presentasinya, kemudian ada, nah kalau sudah lulus ini nanti kami mencoba untuk bekerja sama dengan mitra untuk membuat sertifikasi. Tapi ini sertifikasi artinya ini bukti pernah melakukan magang di PBMTI gitu ya. Kemudian nanti setelah dapat konversi ini, berdasarkan sertifikasi ini, semua aktivitas itu nanti akan dikonversi ke dalam nilai mata kuliah yang kalian tempuh di semester ini. Kemudian dari situlah nanti kami baru bisa melapor ke PDDikti. Ya. Nah, aktivitasnya tadi ya, kami ini penyederhanaan saudara-saudara sekalian sebenarnya. Yang pertama ya ini aktivitasnya memiliki pengetahuan tentang BMT. Jadi sebelum diterjunkan ke sana, paling tidak 1 bulan itu nanti harus di-drill dulu ya. BMT itu seperti apa, filosofisnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu ya. Gambaran umum seperti itu. Jadi ada proses pembelajaran BMT-nya. Kemudian setelah itu ini memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah BMT dari sudut pandang manajemen maupun akuntansi. Akuntansi ini luas sekali ya teman-teman sekalian, luas sekali gitu. Jadi nanti silahkan mengeksplor kemampuan akuntansi Anda untuk kemudian mengidentifikasi, menjadi basis untuk identifikasi masalah. Maka disinilah kita butuh namanya praktek magang di BMT itu selama 3 bulan ini. Ya.
Kemudian setelah itu mungkin pulang ke rumah lagi ya, memiliki keterampilan manajerial dalam mengambil keputusan. Nah, inilah dari hasil proses ini kalian harus membuat semacam laporan magang. Ya. Kemudian laporan magang itu nanti harus akan dipresentasikan. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Bu Win. Nah, yang penting itu sebenarnya ini ya teman-teman sekalian, nanti kita punya program yang namanya pendaftaran mahasiswa magang ini, termasuk juga nanti sampai seleksinya itu ada di sini 15 sampai 8 Februari. Kemudian nanti pengenalan BMT ini 1 bulan, nanti ada beberapa pertemuan selama 1 bulan. Saya kira tidak jadi masalah, toh kalian kan tidak ke kampus ya. Kalian ada di rumah, tidak mengambil mata kuliah, kemudian nanti cukup belajar BMT selama 1 bulan ini ya. Kemudian nanti pelaksanaannya April, Mei, Juni. Ini ada di BMT. Di BMT ini sekarang karena ini unit usaha, jadi di sana itu sebagian besar offline ya. Karena melayani masyarakat sehingga mereka harus bekerja terus ya. Dan BMT ini karyawan-karyawannya juga banyak yang kemudian keluar dari kantor untuk memasarkan produk-produknya. Sehingga jangan khawatir nanti kalian masuk ke BMT tidak hanya duduk manis di kantor, tapi juga mungkin akan ke lapangan untuk mencari mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah itu akan menyusun laporan magang itu bulan Juli ini tadi ya. Kemudian ujian magang dan kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan sertifikasi. Saya kira itu teman-teman sekalian singkatnya dari saya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya berharap program ini akan menjadi sebuah program yang bisa mensukseskan kalian untuk membangun kompetensi kalian di bidang akuntansi. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendar atas materi yang telah diberikan. Alhamdulillah materi yang telah diberikan oleh pemateri kita sudah selesai pada sore hari ini. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau via chat tuliskan pertanyaannya, atau bisa juga teman-teman menyalakan mic dan kameranya langsung mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, Mbak. Ya. Ya, silakan. Waduh. Sebelumnya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan untuk Bu Win dan juga Pak Hendar, juga teman-teman sekalian, saya Tri Rizal Yulianto, perwakilan dari E4 Akuntansi 2018. Mungkin Bu Win atau Pak Hendar bisa menjawab ya nanti. Ini sudah saya catat 2 pertanyaan seperti itu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Berhubung juga waktunya juga mau maghrib, jadi langsung saja aja. Untuk yang pertama mengenai magang ya Bu Win atau Pak Hendar, mengenai magang itu kan kita juga semester 6 pasti ini waktu dekat juga akan melaksanakan program KKN seperti itu Pak. Mengenai program KKN tersebut, bagaimana ya KKN kita ini apabila jika kita ingin mengikuti magang ini ya Pak. Jadi KKN-nya apakah tetap dilanjut atau kita tidak ikut KKN? Dan yang kedua, mengenai tadi disampaikan Pak Hendar juga mengenai proses magang tadi kan terdapat juga seleksi. Nah, seperti itu ya. Seleksi di sini maksudnya seleksi dari fakultas atau seleksi dari perusahaan yang akan kita magangi, seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya ulangi, bagaimana KKN kita jika kita ingin magang? Apakah KKN kita lanjut atau bagaimana? Mungkin dari Bu Win bisa menjawab. Ya, terima kasih Mbak. Pak Indar dulu mungkin, baru saya. Halo Pak Indar. Monggo. Ya, Le ya. Jadi ini teman-teman sekalian, KKN itu programnya universitas dan itu setara 3 SKS. Bagaimanapun juga itu harus jalan. Kalau kalian tidak punya nilai itu nanti SKS-nya apa? Kurang ya. Jadi tetap harus jalan. Dan itu pelaksananya di bulan apa ya? Izin menjawab Pak Hendar. Ya. Kan itu di tanggal 27 sampai 19 kalau nggak salah. Oh gitu, nggak apa-apa kan KKN-nya juga online ya. Berarti itu Tetap jalan ya. Ya, Tetap Pak. jalan. Pakaiannya masuknya di 20 SKS tersebut, Pak? Enggak. Di luar. Beda. Oh, di luar. Di luar. Baik, Pak. Di luar ya. Itu di luar yang 20 SKS. Yang 20 SKS. Ya. Oke. Kemudian yang kedua mengenai seleksi, saya kira seleksi itu yang pertama bagi yang tadi yang saya katakan jalur umum ya, magang umum. Magang umum itu tadi yang saya katakan, yang bersifat umum. Silakan kalian mencari perusahaan dan lain-lain, kemudian nanti dilaporkan ke kita. Nah, kami ingin mengetahui seleksinya hanya sebatas sebenarnya itu layak atau tidak gitu. Jadi di tingkat prodi itu hanya sekedar itu. Ya. Kemudian kalau yang umum itu umumnya berarti kalian sudah mungkin memahami benar di tempat. Artinya sudah mengajukan itu, sudah berkomunikasi dulu dengan perusahaan, baru kemudian nanti datang ke kita gitu. Itu biasanya begitu. Jadi bukan saya saya mau mencari tujuannya magang di Pertamina karena itu sama aja belum pasti gitu ya. Tapi kalau sudah pasti saya magang di sini gitu. Di Pertamina saya magang gitu. Bolehlah ajukan ke kita dan kita nanti akan bekali semuanya. DPL-nya akan dibekali, kemudian juga nanti kita juga akan bekerja sama dengan perusahaan yang kalian pilih untuk menyediakan dosen pembimbing lapangannya. Itu ya. Kalau dengan PBMTI itu juga ada seleksi. Ya. Cuma seleksinya itu bisa dilakukan khusus oleh PBMTI atau masing-masing BMT gitu. Saya sudah minta kemarin itu seleksinya cukup di PBMTI sajalah gitu. Sehingga tidak kita datang ke perusahaan itu memang sudah mendapatkan langsung saja sudah memang benar-benar diterima gitu. Gitu ya. Tapi harus ada ya, mekanismenya itu harus ada seleksi. Seleksinya di tingkat kita, di tingkat prodi. Ya, prodi itu mungkin seleksinya hanya sekedar ini ya, kesiapan kalian untuk magang di BMT. Misalnya kalian orang Semarang, terus siap Kak kalau misalnya di Semarang sudah penuh, kemudian ditempatkan di tempat yang lain di luar Semarang. Nah, ini diantaranya mungkin seperti itu, ya. Kalau mengenai pengetahuan saya kira agak begitu longgar, ya. Jadi tidak jadi persoalan. Ya, itu saya kira ya, tetap seleksi itu akan dilakukan, ya, gitu. Bagi mereka yang tidak terseleksi, bagaimana? Ya, bagi yang tidak terseleksi itu mengikuti kuliah reguler. Jadi reguler itu artinya gini, kita punya kurikulum ya, kurikulum original. Artinya kurikulum itu yang memang dari mulai dari awal masuk ke kampus kita semester 1 sampai dengan lulus itu di kampus terus gitu. Itu namanya ORI ya, kurikulum original gitu. Yaitu harus buat skripsi dan seterusnya, pendadaran dan seterusnya. Nah, kemudian bagi yang ikut KMMB itu nanti
ya setelah semester 6 kalian keluar, nah itu namanya kurikulum KMMB gitu. Kurikulum KMMB. Jadi kalau misalnya dalam jangka pendek ini tidak diterima di KMMB, maka masuklah ke jalur ORI itu. Saya kira itu ya paling tepat. Terima kasih, monggo Bu Win. Terima kasih Pak Endar. Saya kira cukup jelas Mas Rizal, Tri Rizal, bahwa kalau misalnya tadi magang Anda tetap magang. KKN tetap KKN karena itu di luar yang ada di semester 6 setara 20 SKS tadi. Sehingga tadi dikaitkan mengenai seleksi, iya betul, ada di seleksi di tingkat prodi itu akan dilakukan seperti awal tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengecek misalnya yang magang mandiri. Jadi perusahaan tersebut apakah bereputasi atau tidak, karena tadi saya tidak ikhlas jika mahasiswa saya di sana hanya cukup untuk disuruh fotokopi, katakanlah begitu ya. Jadi kita dalam untuk koordinasi dengan di tempat magang. Jadi ada seleksi tetap. Kemudian tadi, bagaimana dengan seleksi itu seandainya Anda tidak diterima untuk magang? Ya, berarti kuliah sesuai dengan mata kuliah yang ada di KRS. Gitu ya, Mas Tri? Jal? Ya, oke. Ya, oke. Bu, cukup ya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman Ibu. Silakan. Jika mencari tempat magang sendiri, apakah deadline-nya sama dengan BMT atau berbeda dan sistematikanya itu seperti apa, Nggih? Itu dari Vika Rizky, Ibu. Oke. Karena coba nanti kita lihat Anda kuliah itu mulai bulan apa ya, tentunya bagaimana Anda untuk mencari magang mandiri itu ya secepatnya karena itu ada proses. Misalnya tadi Pak Indar bilang di Pertamina itu kan tidak bisa kita mengajukan proposal pihak Pertamina atau PLN atau KAP itu dalam waktu yang singkat segera meng-ACC permintaan saudara untuk magang di sana. Oleh karena itu, jika ingin mencari tempat magang sendiri, maka dimohon untuk secepatnya supaya kurun waktu 3 bulan magang di sana itu betul-betul bisa digunakan secara maksimal. Jadi kurun waktunya tadi adalah selama 3 bulan gitu ya, tadi ya, yang di BMT tadi ya. Jadi artinya bahwa kalau memang ingin mencari tempat magang mandiri, silahkan baik juga dengan jejaring yang ada. Pengalaman yang terjadi pada beberapa periode yang lalu itu mahasiswa akuntansi itu banyak yang ya baik di Pertamina, baik di PLN, baik di KAP, di kemudian konsultan pajak, di konsultan bisnis, itu banyak sekali. PDAM ada juga. Monggo silakan Mbak kalau memang ada progres Anda untuk mengikuti magang secara mandiri ya, silakan. Mungkin Pak Hendar atau ada tambahan, Pak? Ya, artinya begini ya, itu sebenarnya yang dikatakan Bu Win, kita magang itu bagian dari sebuah proses perkuliahan. Artinya kita harus selesai semester ini, semester 6 ini, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti ngelewati semester 6 nanti kita repot juga. Pertama, misalnya kita harus upload nilai. Upload nilai itu sampai tidak hanya di sini, tetapi harus ke PDDikti sana laporan gitu. Jadi harus mengikuti proses ini. Pokoknya prosesnya semester ini harus selesai, gitu. Harus ada nilainya dan kemudian kita dilaporkan ke sana. Itu. Jadi saya berharap bahwa yang ingin ikut magang mandiri, pokoknya diupayakan 1 sampai 28 itu diupayakan itu sudah prosesnya sudah clear. Gitu ya. Tanggal 15 sampai 28 Oktober itu Februari itu sudah clear lah gitu ya. Boleh silakan. Dan ternyata teman-teman yang lain banyak juga yang saya sudah menandatangani banyak yang ini
banyak surat permohonan magang. Permohonan magang. Izin bertanya kepada Bapak Hendar dan Bu Win, jika kita menambah satu pertanyaan lagi, kira-kira boleh tidak ya? Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Vita Andiana Sari dari kelas E4. Apabila kelas pagi pindah ke kelas sore, apakah ikut magang Pak Hendar atau Bu Win? Ya. Terima kasih Mbak pertanyaannya dari Mbak siapa E4 tadi. Pindah sore itu hanya pindah kuliahnya, tapi statusnya adalah tetap kelas pagi. Ya. Jadi pertanyaan saya kenapa pindah sore? Itu dulu, karena yang pindah sore tidak semua diizinkan. Karena ada alasan-alasan tertentu sehingga mereka harus kuliahnya di sore hari, tapi statusnya itu adalah mahasiswa kelas pagi. Ditanyakan dulu kenapa pindah sore. Halo. Oke, mungkin Mbak Vita bisa menjawab pertanyaan dari Bu Win kembali. Mbak Vita. Oke, kalau tidak ada kantor dari Mbak Vita, saya sampaikan. Kelas pagi boleh pindah kelas sore itu apabila yang bersangkutan adalah menjadi seorang karyawan. Karyawan apapun. Jadi harus dilampiri dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan di mana dia bekerja. Itu maka kita ACC dia untuk kuliahnya di sore hari. Tetapi status tetap dia adalah mahasiswa pagi. Ya. Persyaratan-persyaratan pagi itu tetap harus dipenuhi. Gitu ya? Oke. Intinya tetap statusnya itu sebagai kelas pagi nggih, Bu? Iya, betul. Oke. Untuk alhamdulillah materi dan sesi tanya jawabnya telah selesai. Tambahin, Mbak Rizka? Ya, nggak apa-apa, Pak. Monggo, teman-teman sekalian, betul yang dikatakan Bu Win. Jadi kalau mau pindah ke kelas sore, itu statusnya tetap kelas pagi, tapi kemudian nanti kuliahnya di sore hari, itu ya. Tapi tentu ada konsekuensi tertentu yang terkait dengan harus itu, dipenuhi. karena agak ya. Tambahan biaya. Ada tambahan biaya tertentu yang itu yang. Kemudian terkait dengan magang itu prinsip begini, kalau masuk ke kelas sore itu berarti kelas karyawan ya. Kelas karyawan artinya dia sebagai karyawan, berarti aktivitas sehari-hari itu di tempat kerjanya kan. Nah, kalau memilih magang misalnya, maka dia berarti harus beraktivitas di tempat magang kan gitu. Berarti itu saya kira hal yang tidak mungkin kalau seperti itu. Ya. Oleh karena itu bisa pilih, kan kita punya pilih 2 kurikulum itu. Yang satu kurikulum ORI itu dari mulai masuk sampai keluar tetap di kampus, atau kurikulum berbasis KMMB. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau hal seperti itu pilih aja yang ORI gitu. Ya, kurikulum ORI gitu. Gitu saya kira Mbak Rizka ya. Alhamdulillah materi dan sesi tanya jawab kita telah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga dapat memberikan informasi dan menambah manfaat untuk kakak-kakak angkatan 18 khususnya. Acara selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama. Di sini ada 5 slide. Di sini ada 5 slide. Untuk slide yang pertama terlebih dahulu. Kita hitung ke belakang ya. Untuk slide yang pertama, kita foto bersama. 3, 2, 1.
Untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Untuk slide yang ketiga. 3, 2, 1. Untuk slide yang keempat. 3, 2, 1. Ya? Satu slide lagi, Bu. Ini slide yang terakhir. Kita hitung 3, 2, 1. Untuk sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Hendar dan Bu Win yang telah menyempatkan waktunya untuk sosialisasi mata kuliah elektif dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mahasiswa S1 Akuntansi terkhusus untuk angkatan 2018. Semoga acara kita pada sore hari ini mendapatkan banyak-banyak manfaat. Saya, RS Utami, sebagai moderator mohon maaf atas segala ucapan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Mas Sabri, makasih. Mas Renaldi, semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendar. Ya, sama-sama. Elif ya. Ji, silahkan. Ya, terima kasih ya. Unisura Jaya.